Di teori probabilitas kejadian dan himpunan. Oke. Jadi teori probabilitas, jadi kalau kita kemarin membahas ya sedikit tentang apa sih yang akan kita pelajari di teori probabilitas, itu cabang matematika. Makanya kemarin saya sempat cerita kalau teori probabilitas atau statistik itu akarnya adalah matematika. Tapi jangan dipikir sesusah matematika, enggak, karena ini bersifat lebih aplikatif, jadi akan lebih enak kita tahu apa pemanfaatannya ya. Kalau kadang matematika itu kan kita sulit untuk memahami karena ini sebenarnya ngitung apa sih kok sampai sebegini apa jelimetnya gitu ya, sebegini jelimetnya, tapi tujuannya masih nggak jelas untuk apa. Nah kalau di statistik karena aplikasinya lebih jelas, lebih apa tampak gitu ya, jadi kita tuh akan mempelajari dengan lebih mudah, harapannya itu seperti itu. Jadi jangan dipikirin sulit dulu di awal. Nah, teori probabilitas berkaitan dengan model peluang yang dibangun berdasarkan teori proses stokastik ya. Kemarin sudah sempat kita bahas tentang stokastik, terus permutasi kombinasi, himpunan, prinsip-prinsip matematika, dan yang lain sebagainya untuk menjelaskan bagaimana sebaran kemungkinan dari keluaran pada observasi atau eksperimen. Tentang observasi sama eksperimen juga kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana penelitian itu berdasarkan dua prinsip pendekatan, deduktif dan induktif reasoning ya kemarin ya. Kalau kita sedikit membahas kemarin. Nah, ini ya kemarin tentang deduktif, nah dari probabilitas ya, model probabilitas yang akhirnya dimunculkan hipotesisnya, lalu dilihat ke arah observasi data. Nah, tapi kalau induktif reasoning kita belajar, kita mulainya dari data yang kita observasi dulu, lalu kita modelkan bagaimana menyelesaikan persoalan atau solusinya itu kita cari gitu, dari sebuah permasalahan. Di teori probabilitas itu membangun dan mempergunakan model probabilitas untuk memprediksi kemungkinan keluaran dalam data observasi. Ya, kemungkinan keluaran atau outcome dari sebuah data observasi. Statistika mengumpulkan dan mengolah data observasi itu untuk memprediksikan model probabilitas yang cocok. Nah, kalian bayangkan namanya model. Model itu bisa model matematis, bisa model apa sih namanya, saya lupa yang satu itu. Kalau di statistik biasanya sih modelnya model matematis ya yang dipakai ya. Jadi kayak kalian pernah tahu persamaan linier ya, persamaan linier untuk memecahkan sebuah permasalahan, misalkan optimasi dari hasil atau keluaran itu pakai persamaan linier gitu ya. Misalkan AX ditambah misalkan persamaan linier itu AX plus BY ya. Ya, ditambah konstanta sama dengan 0 ya kalau nggak salah, lupa saya kalau misalkan dibawa ke sebelah kiri semua. Nah, itu sebuah model. Itu namanya model. Itu namanya model matematis. Lalu kita ke populasi dan sampel. Kemarin kita belum sempat membahas tentang ini. Jadi kalau populasi kalian juga sudah paham mungkin ya waktu kalian belajar matematika dulu, populasi atau semesta atau kita sebut sebagai universe ya, set lengkap observasi yang menjadi perhatian peneliti. Jadi kalau misalkan data yang mau diambil adalah mahasiswa teknik industri yang
2022. Nah, itu ada bagaimana keadaannya itu, maksudnya siapa yang ikut magang, siapa yang ikut IISMA, mungkin siapa yang ikut program, ya kan maksudnya kita kepingin tahu itunya gitu. Nah, populasinya adalah mahasiswa teknik industri angkatan 2019 sampai angkatan 2022. Itu populasi. Nah, jadi populasi itu grup keseluruhan unsur yang menjadi fokus studi. Jadi semuanya, misalkan kepingin tahu berapa persen sih orang Indonesia yang setiap hari sarapan pagi menggunakan roti. Nah, populasinya adalah masyarakat Indonesia. Nah, populasi adalah total keanggotaan dari semua elemen sistem yang relevan dengan lingkup batasan permasalahan. Jadi kita tentukan dulu populasinya siapa, yang menjadi objek penelitian kita itu siapa. Misalkan kita mau jualan kerudung gitu, kita kepingin tahu apakah yang memakai kerudung itu suka kerudung yang bentuknya segitiga lancip atau segi empat gitu, misalkan yang berbentuk langsung instan atau yang dibentuk digunakan cara menggunakannya secara manual gitu maksudnya. Nah, kalau kayak gitu tuh populasinya siapa di Indonesia? Coba deh. Kayaknya tadi kok saya dengar suaranya dari agak bermasalah nih ya mic-nya. Ya nggak apa-apa. Mungkin yang lain, populasinya siapa kalau gitu? Populasinya itu Bu, perempuan yang beragama Islam yang memakai kerudung. Di Indonesia. Di Indonesia. Nah, jangan lupa ya, perempuan yang beragama Islam yang memakai kerudung di Indonesia. Jadi apakah semua warga Indonesia? Enggak, yang cowok kan nggak pakai kerudung ya. Jadi makanya jangan sampai kita salah menentukan populasi. Ya benar kata Afisana. Nah, di populasi adalah himpunan semua objek percobaan, pengamatan, data, keluaran, atau nilai yang memiliki kesamaan kondisi umum atau common state dalam rentang atau range tertentu. Entah itu finite ya atau infinite, nggak bisa ditentukan. Terlalu luas gitu ya, terlalu banyak, dengan parameter identik sesuai dengan batasan permasalahan yang menjadi fokus studi peneliti. Ya, di dalam penelitian itu biasanya terdapat batasan masalah. Nah, lalu kita ke sampel. Ya. Sampel adalah sejumlah observasi yang diambil dari populasi. Yang namanya sampel berarti sebagian saja dari jumlah populasinya itu tadi. Sampel adalah beberapa unsur yang menjadi bagian dari populasi. Atau sampel adalah sebagian anggota dari populasi. Ini yang mungkin paling mudah untuk kita mendefinisikan apa itu sampel ya. Sampel diambil dari populasi yang sama, tidak boleh diambil dari populasi yang berbeda karena yang ingin diketahui adalah keadaan atau situasi dari populasi tersebut. Saat penarikan sampel, setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama terpilih sebagai sampel. Lalu sebaran sampel mengikuti pola distribusi populasi. Ya. Sampel dapat merepresentasikan populasi. Harapannya adalah seperti itu. Lalu untuk mendukung ini tadi, berarti sampel itu kan punya kriteria, ya kan? Kalau sampel dapat merepresentasikan populasi, berarti tidak sembarangan yang bisa kita jadikan sebagai sampel. Walaupun sampel itu tadi setiap anggota dari populasi tadi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Kalau kita lihat di sini, nah tujuan studi terhadap sebuah populasi. Nah, ini kan populasinya beragam ya macamnya. Nah, ada orange, ada kuning, ada hijau, ada biru. Nah, sampling harus diambil dari keseluruhan warna ini tadi. Keseluruhan populasi keseluruhan anggota
populasi, yang menggambarkan anggota populasi. Kalau yang ternyata yang terambil adalah kuning, oranye, hijau, biru, apa nih? Oh, enggak ya. Misalkan yang terambil adalah biru, hijau, oranye, ada berapa warna sih ini? 4 ya. Nah, biru, hijau, sama orange. Kuningnya ternyata tidak masuk ke dalam sampling. Nah, itu mengakibatkan datanya nanti akhirnya menjadi kurang valid, ya, kurang valid, tidak terlalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sebuah populasi. Jadi sampling ini tadi karena merupakan wakil ya istilahnya, ya harus merepresentasikan keadaan sebenarnya dari sebuah populasi. Nah, kemarin sempat ya, kalau nggak salah saya menyampaikan bahwa kenapa sih kok kita tuh butuh sampling, sempat ya. Ya, salah satunya adalah memudahkan seorang peneliti itu dalam melakukan penelitiannya. Jadi yang namanya sampling itu kan butuh biaya yang besar. Mungkin kalau misalkan populasinya tidak banyak, tidak luas, mudah saja. Akan lebih baik kalau tidak menggunakan sampling. Akan lebih baik kalau keseluruhan populasi itu tadi diambil datanya. Maka data yang valid akan didapatkan. Misalkan populasinya cuma 25 orang, daripada kita harus ambil sampling dari 25 orang, kan akan lebih baik kalau kita menanyakan secara langsung ke 25 orang itu tadi, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih akurat, ya kan? Pasti, karena populasinya cuma 25, berarti kalau misalkan 25-nya kita ambil, datanya pasti kan jawabannya kita bisa dapatkan semua. Tapi kalau dari 25 itu kita ambil 5 saja misalkan kayak gitu. Nah, belum tentu dari 5 itu tadi merepresentasikan yang 20 sisanya itu tadi. Nah, tapi kalau terlalu luas sampelnya, populasinya terlalu luas, kan kita butuh waktu ya. Butuh waktu, butuh energi, tenaga, biaya untuk mendapatkan keseluruhan hasil kalau kita harus menanyakan satu persatu. Jadi kalau misalkan kayak kemarin pemilihan presiden, populasinya kan seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita harus ditanyain satu persatu tuh, coba kalian lihat itu kemarin dana untuk mengadakan pilpres itu berapa banyak, berapa besar yang harus dikeluarkan. Itu luar biasa kan? Belum yang pilkadanya. Nah, makanya saking banyaknya populasi akhirnya mengakibatkan besarnya biaya yang dikeluarkan. Waktunya juga. Makanya quick count itu kan cuma gambaran. Nah, quick count itu cuma gambaran hasil sementara perhitungan pemimpin Indonesia waktu itu. Nah, quick count itu diambil cuma dari sampel-sampelnya saja. Nah, makanya ada toleransi atau batas kalau misalkan ternyata samplingnya itu tadi tidak terambil secara keseluruhan. Misalkan masyarakat Jawa Barat gitu ya, diambil samplingnya untuk pilihan presiden tahun 2024 gitu nanti. Samplingnya diambil siapa yang kira-kira akan memilih Pak A, Pak B, Pak C, dan seterusnya. Nah, bisa jadi ternyata ada juga loh sebagian kelompok itu yang berkontribusi terhadap pemilihan terhadap Pak D gitu. Bukan Pak D ya, Pak D. Jadi dari Pak A, Pak B, Pak C, dan Pak D gitu misalkan. Memilih yang Pak D ini gitu. Itu ternyata nggak terambil sampelnya. Nah, itu kan akhirnya mengakibatkan data kurang akurat. Jadi dari perhitungan sementara statistik untuk calon presiden 2024 kayaknya Pak D ini nggak terlalu bisa memenangkan hati rakyat. Padahal sebenarnya samplingnya aja yang nggak terambil. Jadi gagal untuk dicalonkan, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, lalu kita ke ruang sampel dan titik sampel.
Ruang sampel atau sample space adalah satu set lengkap semua keluaran yang mungkin terjadi dalam sebuah populasi. Dengan titik sampel atau sample point adalah setiap keluaran yang menjadi elemen atau anggota dari ruang sampel itu tadi. Ruang sampel dapat dirinci titik sampelnya atau menggunakan interval atau pernyataan, statement, atau mungkin aturan ya, jika terlalu banyak. Nah, dari populasi diambil sampelnya. Sampel sendiri itu juga kalau misalkan populasinya terlalu luas dan besar, ya masih banyak juga ternyata. Nah, itu juga mungkin akhirnya kita bisa melihat dari ruang sampel dan titik sampel. Jadi berdasarkan prinsip kesempatan yang sama atau equally likely bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel, maka dalam ruang sampel S dengan anggota sejumlah N, probabilitas setiap titik sampel yang sama, yaitu P1 sama dengan P2 sampai dengan Pn, jadi sampai ke seterusnya gitu ya, tergantung dari besaran sampelnya. Itu sama dengan 1/n. Nah, kita lihat di sini, dengan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama terhadap sama terpilih sebagai sampel, secara acak pengambilan sampel sejumlah N dari populasi sejumlah N. Jadi ini N kecil ini adalah jumlah sampel dan N besar adalah besarnya populasinya. Mempunyai ragam ruang sampel sebanyak N faktorial per N dikalikan N besar min N kecil faktorial. Jadi sehingga probabilitas memperoleh ruang sampel tertentu adalah kebalikannya karena seper ya. Jadi ya seper per N. Nah, kita lihat lagi seterusnya. Ruang sampel dan titik sampel. Untuk memprediksi ruang sampel dan probabilitas titik sampel perlu memperhatikan metode pengambilan sampel berdasarkan banyaknya populasi, populasi terbatas, populasi tak hingga atau sangat besar. Status ruang sampel setelah diambil, ya, pengambilan dengan pengembalian atau pengambilan tanpa pengembalian. Itu akan berbeda. Karena pada saat dikembalikan, maka dia akan punya potensi terambil kembali. Kita lihat di sini tanpa pengembalian atau without replacement, nanti menggunakan rumus yang ini. Lalu kalau dengan pengembalian atau with replacement, kalian bisa lihat pakai rumusnya yang ini. Jadi P1 dikalikan X sama dengan P2 dikalikan X. Karena dikembalikan lagi, jadi sama. Probabilitas untuk terpilihnya sama lagi. Nah, itu kalau tadi sampel, populasi, ruang sampel, dan titik sampel. Lalu ada keluaran, kejadian, dan variabel acak. Keluaran atau outcome adalah fakta hasil pengumpulan data dalam observasi ataupun eksperimen. Sedangkan kejadian atau event adalah peristiwa yang termasuk dalam keluaran-keluaran yang mungkin atau possible outcomes yang terjadi saat pengumpulan data. Makanya kemarin saya sempat menyinggung permasalahan cara mengumpulkan data ya, dan cara menyajikan data. Sebelum sebuah data itu menjadi wisdom yang paling tinggi tingkatannya, bahkan data berubah menjadi sebuah informasi ke knowledge itu saja, step yang harus dilalui sebenarnya banyak sekali, mulai dari bagaimana cara mengumpulkan datanya, bagaimana cara pengambilan sampelnya. Nah itu tadi ya, betul atau salah. Jadi harus diperhatikan karakteristik dari sebuah populasi dan sampel yang akan diambil. Nah, kejadian E, kejadian ini simbolnya E, event, ya, menjadi himpunan bagian dari ruang sampel S.
Sedangkan probabilitas kejadian E dalam ruang sampel S adalah sebanding dengan banyaknya titik sampel dalam kejadian E. Sehingga rumusnya probabilitas dari event ya sama dengan jumlah populasi dari event dibagi dengan banyaknya sampel. Itu untuk keluaran dan kejadian. Lalu variabel acak atau random variable. Ya, suatu nilai yang bersifat acak atau numerik, ya, format angka, diskrit atau kontinu. Ya, kemarin saya sempat membahas tentang diskrit dan kontinu. Jadi apa yang membedakan antara data yang bersifat diskrit sama data yang modelnya kontinu? Nah, ini ya, term-term di dalam statistik itu mestinya kalian pahami ya, karena itu tadi nanti kita akan ketemu lagi sama term-term kayak gini nih tadi, data bersifat homogen. Nah, kayak gitu. Nah, itu harus kita pahami. Sama kayak ini tadi, format angkanya diskrit atau kontinu. Jadi kalau diskrit, misalkan bilangannya selalu bulat. Jadi kayak jumlah mahasiswa di dalam kelas statistik. Kan nggak mungkin setengah orang, itu kan nggak mungkin. Pasti kan akan terhitung penuh satu orang. Nah, kalau kontinu, misalkan jumlah liter bensin mau yang masuk ke dalam tangki gitu misalkan, kan itu bisa kontinu sampai 0,0000 berapa gitu juga misalkan, itu masih bisa. Nah, itu maksudnya diskrit dan kontinu. Atau non numerik yang menandai keluaran dalam ruang sampel tertentu. Jadi bisa finite atau infinite. Jadi finite itu apa ya kalau ngomong, so, saya sih mudahnya itu kayak berbatas gitu ya. Finite dan infinite itu hubungannya sama sebuah batasan atau besaran, keluasan. Apa kak? Kak, kamu ambilin HP-nya bunda mau ngabsen nanti saya lupa. Oke, lalu variabel acak dinotasikan dengan huruf kapital miring, misalkan X ini ya, sedangkan nilai variabel acak dinotasikan dengan huruf kecil miring, misalkan. Jadi yang satunya huruf besar, yang satunya huruf kecil. Ini variabel acak. Probabilitas variabel acak adalah frekuensi relatif titik sampel elemen kejadian E, ya, event dalam sebuah ruang sampel S. Saya sambil bikin ini ya, absennya kalian, biar nggak lupa. Nah, aproksimasi penghitungan banyaknya anggota dari keluaran-keluaran yang mungkin atau possible outcome. Jadi perkiraan banyaknya penghitungan itu tadi, baik dalam ruang sampel dan kejadian berkaitan dengan adanya permutasi dan kombinasi. Masih ingat ya dengan permutasi dan kombinasi? Di matematika dulu pasti ya. Dari tempat saya nggak bisa ya di ini jadwal. Adik
Kok nggak bisa ya? Saya coba ya. Kenapa pun? Sebentar, sebentar. Kok nggak bisa di ini ya, dibuat ya? Atau mungkin coba kalian cek di Siam, apakah sudah ada aksennya? Kalau izin menjawab Bu, kalau di Gapura belum ada aksen. Ya. Nggak bisa, nggak bisa. Belum ada ya. Kok nggak bisa dibuat ya? Oke, ya belum ya. Bentar. Coba saya lihat lewat. Bisa kok enggak ya? Kita sekelas jumlahnya berapa orang? Izin menjawab 37, Bu. 37. Berarti ada satu yang nggak masuk. 37 kan termasuk saya ya? Mestinya 38 ya? Kalau satu kelas kita 37, berarti kurang satu anaknya. Siapa kira-kira teman kalian yang nggak masuk nggak hadir hari ini?
Bu, izin ini apa? Ada teman kami satu namanya Yuda, dia jaringannya lagi nggak bagus, jadi keluar masuk Zoom-nya. Oh gitu. Ya. Soalnya kalau mau saya absen lewat Shadow harus keseluruhan. Oke. Oke. Yaudah kalau gitu nanti saya absen manual aja ya. Ini tanggal 14 ya. Ya. Ini untuk variabel acak ya. Jadi ya, variabel acak, probabilitas acak adalah frekuensi relatif titik sampel elemen kejadian E dalam sampel S. Yang tadi sudah ya, aproksimasi perhitungan banyaknya anggota. Lalu ke observasi dan eksperimen. Yang namanya observasi adalah metode pengumpulan data ya, metode mengumpulkan data atau informasi dari fakta atau fenomena yang terjadi di sistem aktual. Sedangkan eksperimen adalah metode mengumpulkan data atau informasi melalui eksperimentasi yang telah dirancang kondisinya terlebih dahulu. Jadi paham di sini perbedaan antara observasi dengan eksperimen. Nah, karena ini nanti akan berpengaruh ya, maksudnya jangan sampai kalian keliru dalam menentukan definisi dari penelitian kalian nanti based on eksperimen atau based on observation. Jadi kalau gampangnya, kalau observasi berarti kalian ngambil data secara langsung di lapangan gitu ya. Tapi kalau eksperimen itu kalian uji coba. Jadi gampangnya kalian kalau mau membayangkan kayak kalian melakukan percobaan di laboratorium gitu. Izin bertanya Bu, Ya, boleh nanya nggak? Boleh. Boleh. Misal kalau buat suatu karya tulis terus nanti saya base-nya itu dari eksperimen yang udah dilakuin dari ya sebelumnya, bukan saya ngelakuin, itu jatuhnya berarti saya observasi atau eksperimen Bu? Observasi, nggak eksperimen lagi, karena berdasarkan eksperimen orang lain kan. Kamu melakukan observasi terhadap data itu tadi. Baik, makasih Bu. Oke. Lalu? Saya izin bertanya juga boleh Bu? Silakan. Untuk metode observasi atau eksperimen ini apa hanya berdiri sendiri aja Bu ya? Ataukah bisa digabung gitu metodenya, itu ada observasi dan eksperimen seperti itu Bu ya? Biasanya sih memang sendiri-sendiri ya, tapi tidak menutup kemungkinan boleh sih di mix gitu antara observasi dan eksperimen, tergantung dari kebutuhan. Oh baik, terima kasih informasinya Bu. Oke, lagi bikin PKM ya soalnya ya kayaknya. Jadi ini ya, data yang diperoleh dari pengumpulan data biasanya menunjukkan variasi nilai suatu variabel yang nilainya berbeda atau berubah secara acak dan tidak pasti. Lalu kalau eksperimen acak, random eksperimen adalah eksperimentasi yang menghasilkan keluaran yang berbeda, meskipun dilakukan perulangan dengan rancangan kondisi eksperimentasi yang sama. Jadi memang udah di setting secara keseluruhan, walaupun dilakukan yang sama, tapi tetap hasilnya akan berbeda. Mungkin kalau nggak ada contohnya memang agak sulit ya untuk membayangkan. Jadi kalau misalkan apa ya, saya tuh khawatir analoginya nggak pas gitu. Eksperimen acak.
Cobalah nanti kalau misalkan ada contoh yang pas ya, saya sampaikan nanti sambil kita pelajari materi selanjutnya. Lalu ada faktor dan perlakuan. Ya, faktor adalah sumber potensial variabilitas data dalam sistem. Ya. Sedangkan perlakuan atau treatment adalah segenap pengkondisian beberapa faktor berkategori variabel terkendali atau controllable variable dengan perubahan tertentu atau deliberate atau purposeful changes. Jadi disengaja gitu ya. Kondisinya itu disengaja. Dari sini ada yang bingung tentang faktor dan perlakuan. Jadi kalau kalian bikin penelitian, misalkan basicnya adalah eksperimentasi, jadi ada faktor, mau observasi juga sebenarnya tetap ya ada faktor juga yang berpengaruh terhadap hasil yang dikeluarkan itu nanti atau keluaran nanti outcome. Misalkan apa kemarin contohnya suhu gitu ya. Suhu, kadang kan suhu itu bisa kita kondisikan ya. Itu kita sebut sebagai perlakuan. Misalkan kita tes kalau bikin tempe itu di suhu yang misalkan berapa derajat itu biasanya, di suhu 26 derajat Celcius, terus di suhu ruang 24 derajat Celcius, di suhu yang lebih dingin antara 23 atau 24 derajat Celcius, apakah terjadi perbedaan rasa atau kualitas terhadap tempe yang dihasilkan? Ya, kan tempe itu pakai ragi dan proses peragian itu kan biasanya bergantung dengan suhu gitu ya. Tapi kalau suhunya kita kontrol sebagai bentuk sebuah treatment atau perlakuan, kita kepingin ngetes apakah ada perbedaan hasil atau rasa dari tempe yang dibuat atau dieksperimentasikan dengan perbedaan suhu yang sudah kita kontrol. Kita taruh di dalam sebuah ruangan ber-AC yang sudah kita setting suhunya. Misalkan kayak gitu. Rasanya ada yang berubah apa tidak, atau sama, atau mungkin ada kadar apanya yang berubah, pH-nya kah, atau mungkin kadar airnya kah, atau apanya. Nah, itu namanya faktor dan perlakuan. Lalu ada interaction adalah hubungan interdependensi antar faktor. Jadi keterhubungan setiap faktornya. Misalkan apa biasanya suhu dan kelembapan. Nah, itu kan mungkin ada interdependensi ya di situ ya. Lalu ada suhu dan tekanan angin misalkan, atau kecepatan angin. Tapi kalau kecepatan angin kayaknya nggak ngefek ya sama tempe, bukan tempe lah, maksudnya yang lain gitu ya. Eksperimennya yang lain. Tapi biasanya kan itu tadi ada interaksi. Lalu level faktor atau factor level adalah nilai spesifik dari tingkat kondisi faktor yang dirancang pada eksperimentasi itu tadi. Faktornya dinaikkan kah, diturunkan, dipersulit, dibuat lebih kompleks atau mungkin lebih sederhana. Lalu pengaruh atau efek adalah relasi perlakuan terhadap respons yang menjadi keluaran. Nah, itu kita sebut sebagai efek. Lalu reda respon adalah variabel studi yang dihasilkan dari eksperimen. Ini sebenarnya cuma definisi-definisi, tapi harapannya kalian pahami. Jadi nanti waktu kalian membuat sebuah penelitian atau mungkin ya nanti eksperimen tadi atau mungkin observasi yang basicnya pakai metode statistika, karena saking banyaknya termnya itu kalian udah cukup familiar dengan term-term itu tadi. Lalu potential design factor ya merupakan faktor-faktor yang akan direkayasa dalam eksperimen. Design factors adalah faktor yang dipilih menjadi variabel studi untuk diatur pada beberapa level dalam eksperimen. Itu design factors ya. Memang faktornya tadi sudah dibuat sedemikian rupa atau mungkin bisa dibilang direkayasa gitu ya.
health constant factors adalah faktor yang diduga berpengaruh pada respon. Ya, kalau tadi kita kan juga menduga ya antara tempe, kalau peragian yang namanya ragi atau yeast itu biasanya pengaruhnya sama suhu. Tapi kan kalau misalkan itu diterapkan terhadap sebuah benda yang lain, apakah ragi itu tadi juga akan tetap bekerja? Kita misalkan masih belum paham gitu ya. Jadi kita tadi akhirnya memasukkan yang namanya faktor suhu ke dalamnya. Nah, itu kan faktor yang diduga berpengaruh terhadap hasil responsnya itu tadi ya. Namun tidak dipilih menjadi variabel studi sehingga dikendalikan konstan pada level tertentu. Kalau health constant factor ini berarti sesuatu yang memang ini juga bisa menjadi asumsi ya, asumsi dalam sebuah penelitian. Jadi misalkan kadang-kadang itu kebanyakan kita tuh melakukan sebuah penelitian, kemudian kita asumsikan bahwa misalkan kita penelitian di perusahaan gitu, terus kita mengamati sebuah proses produksi, ya, sebuah proses manufaktur gitu ya, proses produksi manufaktur dari barang tertentu, gitu, produk tertentu. Nah, itu kita bisa asumsikan pada saat penelitian itu kalau proses produksi itu tadi berjalan normal. Maksudnya normal itu ya tidak ada mesin yang lagi breakdown, tidak ada gangguan-gangguan yang biasanya tuh ya mungkin terjadi dan sering terjadi juga mungkin. Tapi seharusnya untuk proses manufaktur yang lancar itu tidak diperhitungkan. Maksudnya kita mengasumsikan kejadian-kejadian tersebut tidak terjadi pada saat kita melakukan observasi itu tadi. Bisa dipahami? Ya. Jadi kita asumsikan. Nah, penelitian, ini catatan ya, penelitian kalau terlalu banyak asumsi, terlalu banyak batasan, maka tidak akan merepresentasikan hasil yang sebenarnya terlalu valid. Jadi kalau kalian besok penelitian, harapannya sih batasan atau asumsi itu tadi dibuat seminimal mungkin. Jadi sama analoginya sama dengan kita mengambil sampel dari sebuah populasi. Pada saat kita mengambil sampel dari sebuah populasi, yang kita harapkan adalah sampel merepresentasikan hasil yang populasi yang sebenarnya yang ingin kita jadikan sebuah penelitian. Nah, pada saat kita mengambil sebuah asumsi atau batasan, harapannya adalah asumsi atau batasan itu itu sebenarnya untuk memudahkan kita dalam melakukan penelitian, tapi tidak mengurangi tingkat kevalitan dari atau apa ya, maksudnya itu tadi representasi dari hasil yang sebenarnya itu tadi terlalu jauh gitu ya dari dengan hasil dari penelitian kita. Kalau terlalu banyak asumsi, terlalu banyak batasan, penelitian kita itu jadi terlalu jauh. Semua diasumsikan. Misalkan kayak tadi, proses manufakturnya diasumsikan berjalan normal dan lancar. Padahal selama proses manufaktur produk itu tadi, sering banget ada errornya. Jadi tiba-tiba mesin breakdown, itu sering terjadi, bahkan hampir setiap hari. Nah, akhirnya kalau bolak-balik mesinnya breakdown kayak gitu, padahal kita yang diukur adalah penelitian cacat produk. Nah, kan nggak mungkin kita asumsikan proses itu tadi berjalan lancar. Atau mungkin mesinnya tadi nggak terjadi breakdown. Gitu. Makin kita banyak asumsikan, maksudnya asumsinya kita makin banyak, maka makin tidak representatif. Nah, lalu kita ke ini ya, load to vary factor. Adalah faktor yang diduga berpengaruh pada respon, namun tidak dikendalikan. Dengan pengacakan diharapkan dapat meminimasi resiko bias akibat variabilitasnya.
Nah, contohnya misalkan kita kepingin mengukur beban kerja dari pekerja yang job description-nya itu tidak terlalu jelas, bukan tidak terlalu jelas. Mungkin job description-nya dia itu jelas, tapi aktivitas di dalamnya itu tidak spesifik. Jadi misalkan seorang supervisor itu tugasnya kan mengamati kinerja anak buahnya, ya, bekerja misalkan buruhnya gitu ya, yang misalkan dia supervisor bagian ruangan akhir atau proses finishing, packaging dan finishing gitu misalkan. Nah, dia kan mengamati itu tadi. Dalam proses mengamati itu tadi, job description-nya kan mengamati atau kinerja itu tadi, mengamati kinerja anak buahnya. Dalam proses mengamati kinerja anak buahnya, itu kan dia tidak spesifik. Misalkan dia keliling lantai produksi setiap 1 jam sekali gitu. Kan dia nggak spesifik seperti itu. Kadang-kadang dia bisa melakukan itu 1 jam sekali, kadang-kadang dia mungkin baru melakukan itu 3 jam sekali misalkan. Karena mungkin pekerjaan supervisor kan tidak hanya mengawasi kinerja ya, tapi dia mungkin melakukan pengecekan yang lain atau mungkin melakukan tugas atau job description yang lain. Jadi yang itu tadi nggak dilakukan setiap hari secara spesifik gitu. Nah, pada saat kita mengukur beban kerjanya kan agak kesulitan karena pekerjaannya waktunya itu nggak spesifik, ya kan? Kecuali kalau dia itu sudah punya specific time dalam melakukan pekerjaan, misalkan kayak tadi pekerja packaging itu tadi, mengepak barang itu dilakukan selama jam kerjanya dia mulai dari awal masuk sampai pulang. Kan kerjaannya dia ngepak barang tuh. Ngepak misalkan ditata jadi satu misalkan barangnya berupa botol gitu. Dari tiap-tiap botol yang keluar di conveyor sama dia disusun menjadi setengah lusin 6 buah botol dijadikan ke dalam satu kardus gitu misalkan. Sama dia di-pack kan terus seperti itu ya. Itu kan mengukur beban kerjanya kan akan mudah karena tinggal mengalihkan saja nanti melakukan perhitungan terhadap jumlah waktunya dia bekerja sama jumlah produk yang dihasilkan gitu. Tapi kalau pekerjaannya semacam supervisor ini tadi yang tugasnya mengamati, dia kan tidak punya kepastian dalam melakukan pengecekan terhadap kinerja anak buahnya ini tadi. Dia kan bisa jam berapapun, misalkan dia curigai ada pekerjaannya yang kurang maksimal dalam bekerja, dia kan akan segera melakukan, misalkan biasanya dilakukan 1 jam sekali, tapi dia di situ mengamati kinerja pegawainya selama muter itu selama 15 menit. Biasanya setiap 1 jam sekali dia lakukan kurang dari 15 menit, tapi itu dilakukan di atas sampai lebih daripada 15 menit. Kan akan sulit untuk mengukur jumlah beban kerja dari si supervisor ini tadi. Nah, kalau kita lakukan replikasi pengambilan data itu lebih banyak, ya, sampelnya yang diambil itu tadi lebih banyak, maka faktor yang diduga berpengaruh terhadap respon ini tadi kan akan berpengaruh terhadap beban kerjanya. Kalau kita mengambil sampelnya terlalu sedikit, data yang kita ambil terlalu sedikit, kita mungkin cuma melihat si supervisor itu bekerja selama 3 hari, misalkan dari sebulan seharusnya dia bekerja, itu mungkin kita cuma mendapat kurang bisa mengendalikan faktor yang sebenarnya berpengaruh terhadap respon, tapi sulit untuk dikendalikan ini tadi. Karena dia kan bekerjanya itu tadi bebas gitu. Nggak ada aturan yang spesifik. Paham ya maksud saya? Atau saya terlalu berbelit-belit dalam
Jelaskan? Padahal kalian sebenarnya sudah paham. Gimana? Oke? Oke ya, kalau oke bisa saya lanjutkan ya. Nah, sebenarnya ini tuh kalau yang paling enak tuh ya kalau kalian nyoba penelitian itu dari PKM gitu misalkan. Sekarang disuruh ngerjain PKM, ya cobalah kalian melakukan itu PKM itu. Nanti akhirnya kalian bisa tahu. Jangankan ke arah ini ya, ini kan bagian apa? Bab 4-nya lah istilahnya, bagian isi dari penelitiannya gitu ya. Nyusun kalimat pendahuluan di latar belakang aja, sekalimat dua kalimat, itu mikirnya kadang-kadang lama banget. Begitu kalian nyoba bikin PKM itu. Nah ini, lalu ini, the nuisance factors, atau nuansa ya. Sebenarnya kalau misalkan mau dijelaskan secara literal gitu, nuansa, nuisance, apa gangguan. Faktor-faktor yang tidak atau kurang dipertimbangkan dan diasumsikan tidak berpengaruh signifikan pada respon. Jadi dikategorikan menjadi 3 macam. Ada controllable nuisance factors, faktor pengganggu. Oh ya, nuisance itu berarti pengganggu. Nuance yang nuansa itu ya, nuance. Ini nuisance berarti faktor pengganggu yang dapat dikendalikan, atau uncontrollable nuisance factor, faktor pengganggu yang tidak dapat dikendalikan namun dapat diukur. Ya. A noise factor adalah faktor pengganggu yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diukur. Ya. Ini banyak banget ya. Makanya kenapa kok saya sampai bilang jangan terlalu berpikir terlalu ruwet gitu ya dalam melakukan penelitian. Karena bahkan di data yang sama sekalipun antara satu orang dengan orang yang lainnya banyak sekali, misalkan faktornya dikurangi 1 atau faktornya ditambah 1, dia memasukkan unsur yang lain, itu saja sudah menjadi perbedaan terhadap respon atau hasil. Atau mungkin tadi efek ya, itu juga sudah berbeda. Nah, pada saat berbeda itulah akhirnya informasi baru kita dapatkan. Jadi sebenarnya intinya penelitian kan itu ya, untuk memberikan suatu informasi yang baru, yang mungkin belum pernah, atau memperkuat informasi sebelumnya. Ini faktor dan perlakuan, the potential design factor, ya, input, proses, output ya, namanya proses. Ya, proses itu dipengaruhi oleh potential design factors atau faktor-faktor yang kita sudah bisa desain tadi, atau the nuisance factors atau faktor-faktor yang sulit sebenarnya untuk kita kendalikan atau mungkin berpengaruh tapi tidak bisa kita kontrol dan lain sebagainya. Tadi sudah disebutkan beberapa macamnya. Nah ini percobaan, kalau ada yang namanya percobaan atau trial, adalah satu kali aktivitas pengujian pada studi investigasi ilmiah melalui pengamatan atau observation atau eksperimentasi atau eksperimen yang dapat dilakukan berulang-ulang dalam kondisi yang sama untuk mendapatkan satu nilai informasi yang menginterpretasikan keluaran atau chance outcome yang muncul. Jadi kayak tadi saya bilang, mereplikasi percobaan ya, itu tadi kita tuh trialnya nggak cuma sekali 2 kali, tapi kita lakukan berulang kali untuk mendapatkan jumlah sampel yang cukup dan memenuhi syarat, misalkan kayak gitu. Lalu ada replikasi. Replication adalah banyaknya perulangan percobaan pada eksperimentasi dengan faktor-faktor dalam kondisi sama. Ya. Ada replikasi, ada
pengajakan atau randomization. Pengaturan percobaan untuk dilakukan secara acak pada desain eksperimentasi. Lalu ada kontrol lokal atau local control adalah pengendalian semua faktor selain design factors yang diteliti dengan balancing, blocking, dan grouping pada unit eksperimen. Nah, ini yang belum saya cari ya definisinya tentang balancing, blocking, sama grouping ini tadi. Tapi ini semuanya masuk ke kategori kontrol lokal. Lalu ini ada teori himpunan. Ya, himpunan sama anggota himpunan. Nah, ini mungkin di matematika dulu juga kalian sudah pernah dapatkan apa yang dimaksud dengan himpunan, semesta, tadi populasi. Ya, anggota himpunan dinotasikan sebagai elemen. Adalah objek yang menjadi bagian dari himpunan. Saya lupa bacanya. Himpunan apa? Yang seperti ini terbaca apa? Elemen ya? Atau langsung atau punya kata lain sendiri? Lupa saya. Seingat saya sih elemen ya. Jadi himpunan dinotasikan dengan huruf besar miring. Jadi misalkan A atau B, ya himpunan A atau himpunan B, sedangkan anggota himpunan dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi itu di situ E adalah anggota himpunan dari H. Nah, macam himpunan. Himpunan semesta atau universe, U, ya, U besar, himpunan umum semua objek. Itu ada himpunan kosong, nol, himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan bagian, subset, ya, himpunan yang sebagian anggotanya menjadi bagian himpunan yang lebih besar. Nah, ini notasinya seperti ini dan gambarannya seperti ini. Jadi universe-nya kita lihat tuh ya, punya kalau ada A, B, C, lalu semesta, ruang sampel, dan kejadian. Nah, jadi hampir mirip sih sebenarnya dengan populasi dan sampel yang tadi. Jadi ruang sampel menjadi himpunan bagian dari himpunan semesta U, ruang sampel. Ya, kejadian atau E, event tadi ya menjadi himpunan bagian dari ruang sampel S, ya ini sama. Himpunan kosong menjadi himpunan bagian dari semua himpunan. Nah, jadi kalau didefinisikan dan digambarkan secara matematis akan seperti ini bentuknya. Di universe secara keseluruhannya ada semesta, sampel, ya benar sampel, ya. Lalu ada event, Nah, istilahnya habis aku makan. Kupon ya. jangan dulu. Jangan dulu. Nah, lalu operasi himpunan ada komplement. Kalian juga masih ingat. Saya ini mengingatkan kembali saja sebenarnya. Yang komplement dari kejadian E dalam ruang sampel S adalah himpunan bagian dari ruang sampel S yang anggotanya tidak menjadi elemen kejadian E. Itu kita sebut sebagai komplement. Ya, komplement juga disebut dengan negasi atau lawan. Jadi kalau kalian masih ingat dulu ya adjoin ya. Kalau Jackson kayaknya kita jarang dengar. Kalau adjoin mungkin kalian ingat. Ya, dinotasikan sebagai E aksen atau E bar ya, atau E komplement. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk digambarkan atau dinotasikan, ini operasi himpunannya untuk E aksennya.
Masa kita akan masuk di sana terus? Nggak usah, nggak bisa. Nanti sore kalau mau ngaji sekarang tidur dulu. Nah, ini ada operasi himpunan selanjutnya, irisan ya, atau intersection. Kalau kalian mungkin dulu masih ingat sama diagram Venn, yaitu kan di tengahnya ada irisan. Jadi dari dua kejadian, E1 dan E2, himpunan yang anggotanya menjadi elemen kedua himpunan, baik kejadian pertama maupun kejadian kedua. Nah, ini irisan, notasinya kayak ugat terbalik. Ya, ini modelnya seperti ini. Nah, ini modelnya kayak sini. Ini saya rasa kalian juga sudah paham. Lalu ada gabungan. Kalau tadi irisan, yang satunya gabungan. Bentuknya U, kayak gitu notasinya. Nah, ini kalian lihat di sini, gitu, gabungannya. Modelnya kayak gini. Nah, jadi yang mana yang gabungan? Nah, itu bisa kalian lihat. Gitu. A gabungan B, B gabungan C, A gabungan C, tapi ada juga yang bergabung secara keseluruhan A gabungan B gabungan C. Nah, lalu operasi boolean. Masih ingat mungkin ya kalian ya tentang boolean. Nah, ini dari dua kejadian. E1, E2, ya. E1 gabungan dari irisan dari E2. Kalau itu kalau N ya. Tapi kalau OR itu E1 gabungan dari E2. Tapi kalau XOR ya, E1 gabungan E2, E1 gabungan E2 komplement, tapi E1 gabungan E2-nya beririsan dengan E1 gabungan E2 komplement. Ini kalau cuma begini aja mungkin kalian pertama lupa, kalau pas lupa ya, ingat mungkin tapi sedikit-sedikit. Kalau misalkan kalian paham, alhamdulillah. Tapi tanpa adanya contoh, biasanya kalau yang pas lupa total itu yang membuat ini menjadi semakin tidak menarik. Nah, ini modelnya kayak gini, ini operasi boolean. Lalu ada operasi himpunan. Jadi ini saya mengingatkan dulu deh. Saya mengingatkan dulu biar memori kalian itu terpanggil gitu ya. Himpunan produk Kartesius. Ya, kalian mungkin masih ingat Kartesian. Ya. Produk Kartesian, himpunan yang mempunyai anggota pasangan yang teratur. Di mana A? Ayo, enggak. Adik kata ayah. Itu. Ya. A himpunan A kecil adalah himpunan dari A besar dan B kecil adalah anggota himpunan dari B besar dinotasikan dengan AXB. Kita lihat di sini. Lalu ada mutually eksklusif atau disjoint, dua kejadian E1 dan E2 bersifat saling terpisah atau mutually eksklusif. Jika semua anggota himpunan kejadian pertama E1 tidak menjadi anggota himpunan kejadian kedua atau E2 dan sebaliknya. Ini soalnya dulu biasanya yang paling sering irisan, gabungan, sifat ininya ya, karakteristiknya disjoint, misalkan kayak gini. Itu biasa soalnya model-modelnya itu kayak siswa ini ikut ekstrakurikuler bulu tangkis, yang satunya ikut ekstrakurikuler voli, ada yang ikut keduanya, misalkan itu ya, jenis-jenis soalnya itu yang paling sering. Independen, ya, dua kejadian E1 dan E2 bersifat saling bebas atau independen. Jika kemungkinan terjadinya kejadian pertama E1 tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian E2 dan sebaliknya. Nah, ini hukum dalam himpunan. Ya, ini bisa juga kalian pelajari sendiri sini ya, hukum identitas, idempoten, dan komplement. Lalu ada komutatif, asosiatif, dan distributif, juga ada De Morgan.
Ini merecall lagi ya, memori kalian mungkin waktu kalian dulu belajar di sekolah. Ini tentang himpunan, populasi, sampel, himpunan sudah. Lalu ke premis mayor, ke premis minor. Nah, premis mayor dan premis minor. Semua kejadian A termasuk menjadi bagian kejadian B, semua kejadian C termasuk kejadian A. Nah, teori probabilitas itu yang dibahas seperti ini. Jadi mungkin agak sedikit boring. Lebih enak kalau kalian itu nanti udah masuk ke statistik deskriptif, statistik inferensi. Nah, itu lebih tampak nyata aplikasinya dari matematikanya yang seperti ini. Ini makanya kenapa kok kita butuh matematika di situ, karena ini tadi di statistik awalan ini teori probabilitas itu nggak melupakan subbab matematika yang ini tadi. Nah, ini premis mayor dan premis minor. Semua kejadian A termasuk atau menjadi bagian dari kejadian B. Semua kejadian C termasuk kejadian A. Nah, ini kalau kalian masih ingat, premis mayor, premis minor. Dan apa satu lagi biasanya? Ngomongin tentang premis kayak gini. Ini masuk ke subbabnya matematika sih dulu, premis mayor, premis minor ini. Masih ingat nggak? Ingat? Nah, logika matematika ya kalau saya nggak salah. Ya, logika matematika ya nggak salah. Premis mayor, premis minor. Nah, ini modelnya kayak gini. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari lebih dalam mungkin tentang premis mayor dan premis minor. Lalu himpunan dan probabilitas. Kita lihat di sini. Modelnya, nah kita lihat probabilitas. Kejadian atau event dalam ruang sampel S. P, E, atau E, gabungan apa? B, apa ini? Komplement S. Adalah peluang kejadian E menjadi keluaran percobaan dasar atau trial dalam sebuah eksperimen yang mempunyai ruang sampel S di mana kejadian E termasuk sebagai bagian dari ruang sampel tersebut. Ya, kita lihat sini. Nah, nanti akhirnya bisa keluar rumus ini tadi. Persamaan ini tadi sesuai dengan definisi dari probabilitasnya. Nah, kita lihat di sini. Oke, lanjutannya ya. Ini kalian lihat. Nah, probabilitas. Lalu hukum total probabilitas. Jika A1, A2 sama dengan AK menunjukkan bagian dari ruangan sampel S yang bersifat mutually eksklusif ya tadi, dan tidak ada titik sampel yang tidak menjadi elemennya, nah maka A1 gabungan A2 dan seterusnya sampai dengan AK itu adalah ruang sampelnya ya, sama dengan ruang sampelnya. Maka total probabilitas gabungan keseluruhan adalah 1. Nah, kita lihat ya. Jadi probabilitas dari sebuah gabungan dua kejadian antara E1 dan E2 dalam ruang sampel S. Ya, ini
Nah, ini ditunjukkan dengan ini gambarnya. Nah, maka probabilitas gabungan dari dua kejadiannya adalah yang hijau ini tadi ya. Sehingga probabilitas dua kejadian ini tadi bisa didefinisikan sebagai P dari probabilitas dari A ditambah probabilitas dari B ya, himpunan A sama himpunan B ditambah himpunan B dikurangi probabilitas dari himpunan A irisan B dari A irisan B. Nah, kita lihat. Nah, gimana kalau probabilitas gabungan dari 3 kejadian? Ya, maka mirip yang kayak tadi gambarnya. Nah, ini probabilitas gabungan 3 kejadian. Karena yang kita cari ya kita jangan sampai kita hilang arah ya. Yang kita cari adalah probabilitasnya. Ya. Nah, ini kalau probabilitas gabungan maka akan seperti ini. Nah, probabilitas gabungan 2 dan 3 kejadian sekarang. Probabilitas gabungan kejadian jamak. Nah, ini coba kalian baca dulu deh, pintas gitu. Kalian lihat, sambil kalian ingat-ingat lagi. Ini kalau kejadiannya jamak, ya. Nah, ini nanti yang akan berpengaruh terhadap sampel sih sebenarnya, pengambilan sampel ya. Kalau makanya kita itu kalau di statistik dibedakan antara sampel besar dengan sampel kecil. Itu menggunakan rumus yang berbeda. Karena ini tadi probabilitasnya menghasilkan sesuatu yang berbeda, walaupun itu tadi sebenarnya nggak bisa sesederhana itu mestinya, tapi para ahli statistik itu membedakan menjadi 2 macam itu tadi aja, sampel besar sama sampel kecil. Kalau sampel besar berarti hanya bukan berarti lebih dari 30 sampel yang diambil, tapi kalau sampel kecil berarti di bawah 30 atau sama dengan 30. Nah, lalu ada probabilitas bersyarat atau conditional probability. Kejadian E2 jika kejadian E1, kejadiannya event yang E2 itu bisa terjadi atau jika kejadian E1-nya itu terjadi dalam ruang sampel S. Nah, ini rumusannya ya. Adalah sebesar probabilitas irisan kejadian Oke, maaf ya. Oke, kalau di rumah pasti jadinya kayak gini nih ya. Ini anak saya jatuh dari kasur. Saya lanjutkan. Ini tadi ya tentang probabilitas bersyarat. Nah, ini modelnya seperti ini atau conditional probability. Lihat.
lihat di sini bagaimana kalau probabilitasnya itu memiliki persyaratan. Ya, lalu ada aturan multiplikasi. Nanti kalian bisa pahami lebih dalam nih yang ini ya. Kita sampai jam 14.40 ya. Ini udah lebih 10 menit sih, 11 menit. Oke, ini tentang probabilitas bersyarat. Ini tentang aturan multiplikasi. Saya sampai sini aja dulu ya, sampai aturan probabilitas dan nanti. Aturan multiplikasi atau multiplication rule menunjukkan bahwa probabilitas irisan dua kejadian dapat diperoleh dari probabilitas bersyarat dikalikan dengan probabilitas kejadian syaratnya. Nah, equation-nya seperti yang tampak di bawah. Nah, lalu ini ada aturan teori probabilitas ya, menunjukkan jika A1, A2 sampai dengan AK sebagai bagian dari ruang sampel S yang bersifat mutually eksklusif. Dan kejadian E berada dalam ruang sampel tersebut. Jadi maka total probabilitas kejadian E adalah jumlah probabilitas irisan kejadian E dengan masing-masing bagian A atau himpunan A ini tadi ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini modelnya akan seperti ini. Nah, mungkin karena ini slide-nya ada 94 slide, ini mustahil banget kalau kita harus menyelesaikan. Ya. Ini saya perlihatkan aja ya. Ini ada teorema bias, mungkin nanti bisa diingat-ingat kembali tentang teorema bias. Ya. Lalu ada kejadian bebas. Ini probabilitas marginal dan join. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, mungkin akan lebih enak kalau kalian belajar dari contoh kasusnya di sini. Ini ada contoh kasus sebenarnya ini. Nah, ini model pertanyaannya. Ya, berapakah probabilitas siswa yang mendapatkan gulungan soal matematika adalah siswa yang punya nilai matematika kurang dari 80. Nah, ini mungkin model soal ujian matematika gitu ya. Tapi sebenarnya di statistik pun kalau misalkan kita ke dunia nyata gitu, maksudnya kejadian yang nyata atau problem nyata di lapangan, mirip kayak gini tapi mungkin contohnya lain di dunia industri gitu. Jadi akhirnya mungkin nanti kalian akan lebih punya gambaran. Apalagi kalau dulu misalkan dulu itu luring ya, nggak pernah ada corona model kayak gini sampai akhirnya pembelajarannya daring. Itu kalian tuh awal itu biasanya ada studi ekskursi. Studi ekskursi itu biasanya berkunjung ke perusahaan-perusahaan. Nah, dari perusahaan itu mungkin kalian bisa lihat, oh kalau lantai produksi itu kayak gini ya lantainya, gitu ya. Terus habis itu mungkin kalian berkunjung nggak cuma ke satu perusahaan, kadang ada beberapa perusahaan gitu. Oh, yang satunya itu kalian bisa mengamati banyak sekali hal. Jadi misal dari cuma sekedar lantai produksi, terus jadi kenapa sih kalau di perusahaan itu jalannya harus nggak sama ya, jalan di jalan aspalannya itu ada tanda-tandanya mengikuti aturan K3, karena mungkin di situ ada mesin-mesin atau mungkin ada mobil perusahaan yang sering wira-wiri keluar masuk, yang membahayakan jika ada karyawan yang berjalan kaki, makanya kita harus mengikuti itu. Kalian bisa mengamati itu, kenapa kok lantai produksinya yang satunya kayak dari vinil tuh ya, bentuknya tuh biasanya terbuat dari resin gitu tuh. Resin yang diepoksi itu jadi warnanya bisa cerah, bersih. Kenapa kok yang satunya tuh pakai lantai biasa? Nah, itu bisa jadi sebuah diskusi. Dan kalau misalkan kalian mau bikin penelitian iseng-isengan terkait sama itu bisa aja. Jadi waktu mata kuliah seperti ini, kalian itu nggak sulit gitu untuk membayangkan. Atau mungkin kalau sekarang karena semuanya daring ya, sering-sering lihat itu loh, laptop si Unyil. Nah, itu kan biasanya sering ya, berkunjung ke perusahaan apa. Nah, itu dilihat, itu sambil dilihat loh proses produksinya. Oh, kenapa sih kalau makanan minuman tuh modelnya kayak gini? Orang-orangnya harus menggunakan
Itu penutup kepala, sarung tangan untuk menjaga kualitas. Apa iya sih rambut rontok itu sampai sebegitunya? Kadang-kadang kan mikirnya ke sana gitu ya. Tapi ya ternyata iya. Jadi kenapa gitu sambil sambil banyak dibaca. Akhirnya kan kalian bisa dapat banyak knowledge dari situ. Nah, ini pertanyaan dari contoh soal yang kedua itu tadi sama dengan yang keempat. Nah ini ya, ini bukan buat ngajarin judi ya, tapi ini biasanya contoh soal yang paling memudahkan gitu ya. Tentang kartu, remi, terus habis itu dadu, terus koin. Nah ini ada roll it wheel ini ya. Apa roda yang berputar itu. Nah ini memang kita contohnya biasanya soal-soal matematika memang modelnya seperti ini untuk memudahkan kita memahami tentang teori peluang tadi dan probabilitas. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Tidak ada? Ya, mungkin di awal sambil ini ya, sambil tadi ya recalling soalnya ya kalian ya, mencoba mengingat kembali tentang perkuliahan dulu. Oh ya ada, jadi Yuda, silakan Yuda. Ibu izin tanya untuk enroll VLM-nya apa ya, Bu? Oh iya, belum saya buka. Enroll VLM-nya belum sempat. Saya mau buka VLM, terus gabung, aktifin kode. Insya Allah nanti akan saya share. Tapi kemungkinan besar kodenya itu ini. Berarti kalau statistik ya, statistik. Teori probabilitas berarti probabilitas A 2022 atau sekarang berarti genap ya. Berarti probabilitas A probabilitas A genap 2022 pasti itu. Jadi nanti saya tinggal bikin yang untuk kelas lainnya probabilitas B ganjil 2022 gitu semua pasti. Nanti. Jadi kalau misalkan nanti VLM-nya dilihat sudah ada, masukkan kodenya itu tadi udah bisa, berarti ya emang udah saya masukin semua materinya. Insya Allah lah habis ini coba saya kerjain. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ibu. Terima kasih, Bu.